Kisah Sang Pembantu, episode 49. Terima kasih kepada semua cerfiter yang masih setia dengan channel ini. Mohon maaf bila sedikit keterlambatan dalam penerbitan episode kelanjutan. Kami akan berusaha menyajikan cerita yang menarik dan menghibur Anda semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Selamat membaca. Episode sebelumnya, sekali lagi saya tidak akan memberikan izin untuk membangun peternakan. Saya tidak mau warga saya terkena polusi dari peternakan itu, kata Pak Lurah. Mereka yang mendengar semua perkataan Pak Lurah hanya bisa terdiam. Kemudian mereka pamit dari kantor kelurahan tersebut dengan perasaan jengkel. Mendengar hal itu, Selvin kemudian menghubungi papanya dan menceritakan semuanya. Papanya mengatakan kalau dia akan mengurus semuanya. Yang terpenting sudah ada tempat yang untuk dijadikan peternakan. Tenang saja Selvin, papa akan mengurus semuanya. Papa sudah terbiasa dengan orang seperti itu, kata Broto. Keesokan harinya di kediaman Rati. Mas Selvin mau kemana hari ini? Tanya Rati. Pekerjaanku banyak Rati. Papa sudah menunggu semuanya. Karena ini harus secepatnya diselesaikan. Jawab Selvin. Memang ada apa Rati? Kau tanya seperti itu? Ya tidak apa-apa mas. Aku hanya ingin masakin makan buat Mas Selvin. Makanan kesukaan Mas Selvin. Jawab Rati. Iya mas, bagaimana rencana membuat peternakan? Apa sudah selesai semua urusannya? Tanya Rati. Ya mungkin siang nanti aku akan menemui Pak Lurah untuk membicarakan semuanya. Jawab Selvin. Pak Lurah apa nih Ken? Goda Rati yang sambil tersenyum. Cemburu apa gimana sih kau seperti itu? Jawab Selvin. Memang kalau cemburu gak boleh, memang kalau curiga gak boleh. Jawab Rati. Enggak kok Rati, hari ini aku mau mengurus izin peternakan. Jawab Selvin. Mereka berbincang dengan mesra di pendopo rumah. Mereka terlihat semakin mesra. Setelah berbincang sedikit lama, Selvin melanjutkan pekerjaan kantor. Selvin juga menunggu Pandu dan kawan-kawan yang masih mencari lahan-lahan yang mau dijual maupun disewakan, serta mencari warga yang bersedia menanam rumput untuk dijual ke peternakan. Tak terasa hari semakin siang dan waktunya makan siang. Rati. Iya Rati, nanti saya akan makan. Ini masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Jawab Selvin. Mendengar jawaban Selvin, Rati langsung menarik tangan Selvin. Ayo makan. Kalau nanti pasti telat makan, kata Rati. Iya Rati, nanti pasti aku akan makan. Jawab Selvin. Pokoknya ayo makan. Rati temenin. Makan sekarang. Ini sudah lewat jam makan siang. Kalau sakit, kalau kenapa-napa bagaimana, dan banyak kata dari Rati. Mendengar itu Selvin pun akhirnya menurutinya. Kemudian mereka makan siang bersama. Saat makan siang Rati berkata, semua harus dicicip, ini bagus untuk kesehatan Mas Selvin, dan bla bla bla. Selvin pun menuruti semua perkataan Rati. Baru pacaran sudah begini cerewetnya. Bagaimana kalau jadi istri? Wah, bisa satu pasar ini sayuran aku makan, kata Selvin. Gak mau punya istri seperti Rati. Ya sudah, aku telpon ibu. Kalau Mas Selvin sudah tidak suka sama Rati, sukanya sama Niken anak Pak Lurah, kata Rati berpura-pura. Hah, gitu aja ngambek? Ya maulah punya istri pengertian seperti kamu, jawab Selvin. Selvin pun menuruti semua perkataan Rati.
Sang ibu yang mendengar mereka berbincang pun tersenyum. Rati-Rati, ada-ada saja kalian. Memang kalian sepertinya berjodoh. Satunya cerewet, satunya pendiam. Tapi kok sama Selvin bisa seperti itu ya? Nak Selvin juga nurut sama Rati, kata sang ibu. Setelah selesai makan, Selvin melanjutkan pekerjaannya. Saat Selvin sedang sibuk dengan pekerjaan kantor, Pandu dan kawan-kawan datang menemuinya. Mereka ingin memberitahu semua hasil pekerjaan mereka. Mereka nampak senang. Bagaimana Pandu, apakah semua sudah sesuai dengan rencana kita? Tanya Selvin. Sudah ini Vin, kami sudah mendapatkan banyak warga yang mau dan bersedia menanam rumput, dan kami juga sudah mendapatkan lahan yang mau dijual, namun sedikit jauh, berada di kampung sebelah. Iya Vin, mereka juga banyak yang ingin bekerja, maupun menitipkan anak mereka untuk bekerja di peternakan, jawab Pandu. Ya baguslah Bu, jadi kita sudah siap dengan semuanya, baik lahan maupun para pekerja, jawab Selvin. Iya Vin, apa kita jadi mau menemui Pak Lurah hari ini? Kata Gepeng. Ya kalau sudah siap semuanya kita jadi menemui Pak Lurah. Apapun jawabannya ya kita terima saja. Sambil menunggu anak buah Papa bergerak, mereka kemudian mengecek kembali semua persiapan mendirikan peternakan. Setelah dirasa cukup, Selvin mengajak Pandu dan kawan-kawan menemui kembali Pak Lurah untuk meminta izin mendirikan peternakan. Kemudian mereka sebelum berangkat disuruh makan siang terlebih dahulu oleh Rati. Setelah semua rampung, mereka kemudian menemui Pak Lurah di kantor kelurahan. Begini Pak Lurah, tolong berikan kami izin untuk mendirikan peternakan di sini. Kami sudah mendapatkan semua yang menjadi hal untuk mendirikan peternakan, dari lahan untuk peternakan, menyewa lahan, memberikan keterangan kepada warga, biar warga tidak salah paham, dan lain-lain, kata Selvin. Benar Pak Lurah, kami sudah mengurus semuanya kepada warga, dan warga setuju semua, bahkan mereka juga senang jika kami membangun peternakan, tambah Pandu. Pak Lurah yang mendengar hal itu seolah acuh mendengarkan semuanya. Apa yang kalian inginkan, saya tidak akan memberikannya. Kalian adalah orang yang ingin menguasai harta benda milik warga di sini. Apa kalian tidak memikirkan jauh bagaimana nanti nasib warga di sini? Kata Pak Lurah. Pak Lurah, kami ingin membangun peternakan di sini. Kami ingin mendapatkan pekerjaan. Kami ingin mendapatkan penghasilan. Selama ini kami menganggur, setelah ada orang yang mau membantu kami. Kenapa Pak Lurah seolah menghalanginya? Apa Pak Lurah tidak senang jika warganya mendapatkan semua itu? Kata Jambul. Benar kata Jambul Pak Lurah, kami ingin semuanya itu. Mumpung Selvin mau membantu kami, sahut Pandu. Kalian akan mengambil hak warga. Bagaimana warga akan mendapatkan penghasilan jika lahan pertanian kalian jadikan usaha peternakan? Mereka akan bingung dengan itu. Apa kalian tidak memikirkan semua itu? Kata Pak Lurah. Pak Lurah, kami tidak mencari lahan yang masih aktif diolah. Kami mencari lahan yang lama tidak diolah. Kami juga bersedia menyewa lahan mereka untuk ditanami rumput, jawab Selvin. Halah, itu bisa-bisanya kamu Selvin. Lama-kelamaan tanah di sini habis kamu beli. Mau makan apa mereka jika lahan kamu beli semua, kata Pak Lurah. Selvin, kamu sudah menghina saya dengan menolak anak saya. Berarti kamu tidak menganggap saya di sini sebagai pimpinan di kampung ini.
Niat kami baik Selvin, anak saya sangat mencintai kamu, namun kamu menolaknya. Apa bedanya kamu menolak anak saya dan menghina saya? Jawab Pak Lurah. Tapi Pak jangan ikut campurkan masalah itu dengan rencana kami. Karena kami berniat untuk mensejahterakan warga. Kami tidak mengambil hak warga. Justru kami ingin warga di sini mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka bisa menjual hasil panen rumput, ternak dan lain-lain yang menyangkut peternakan, sahut Pandu. Baiklah Pak Lurah, jika Bapak tetap saja tidak memberikan izin kepada kami. Niat kami baik Pak Lurah, kami ingin membuka lapangan pekerjaan buat mereka, buat warga di sini, jawab Selvin. Tak berselang lama terdengar bunyi ponsel. Kemudian Selvin menjawab, terdengar suara, berikan ponselmu kepada Pak Lurah. Kemudian Selvin berkata, maaf Pak Lurah, ada yang ingin bicara dengan Pak Lurah. Siapa? Saya tidak mau berbicara kepada siapapun. Pak Lurah tidak mau berbicara kepada orang yang dimaksudkan oleh Selvin. Kemudian Selvin menjawab, suara itu sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Lurah yang masih terlihat marah. Sampai jumpa lagi.